مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah masuk di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Wajib hukumnya bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah. Karena doa-doa kita 1 tahun yang lalu, Syawal tahun kemarin kita berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita selalu melantunkan doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan disampaikan, dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan 1446 Hijriah saat ini. Oleh sebab itu, rasa syukur kita atas pengkabulan doa-doa kita adalah wajib hukumnya bagi kita semuanya untuk menjalankan puasa Ramadan sebagai rasa syukur atas ijabah-ijabah doa-doa kita yang telah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga istiqomah di dalam menjalankan bimbingan-bimbingannya dan kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberitahukan kepada para sahabat yang hidup pada saat itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Kanjeng Nabi Muhammad selalu memberitahukan, selalu mengajikan kepada para sahabat pada akhir bulan Sya'ban tentang keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga ketika sudah masuk pada bulan Ramadan, para sahabat yang diharapkan kita semuanya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad memahami dengan baik apa itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu bulan di antara 11 bulan yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keistimewaan Ashhurul Hurum. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan sendiri aneka ragam ibadah tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu Kanjeng Nabi selalu memberitahukan kepada para sahabat tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Belum lagi ketika kita mau bicara tentang fadilatus shaim, keutamaan orang-orang yang menjalankan puasa, keutamaan orang yang sedang berpuasa. Karena apa? Bulan Ramadan sendiri itu mempunyai satu keistimewaan yang luar biasa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kanjeng Nabi pernah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ural Islam wa qawaiduddin salah satu. Tali-tali Islam dan dasar-dasar keislaman itu ada 3. Yang tidak bisa ditinggalkan satu di antara 3 tersebut. Faman tarakaha fahuwa biha kafirun wa halalu ad-dami. Orang yang meninggalkan 3 amalan, 3 dasar dari Islam, itu dihukumi sebagai orang yang sudah keluar dari agama dan halal baginya darahnya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa as-salatul maktubah wa shaumi Ramadan. 3 amalan di dalam ajaran agama Islam ini yakni syahadat. Yang kedua adalah salat 5 waktu dan yang ketiga adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Ketika kita mau bandingkan dengan rukun Islam yang 5, ada 3 rukun yang tidak bisa ditinggalkan dan ini bersifat personal. Yang 2 di dalam rukun Islam itu bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat tidak bisa diwakilkan. Apakah ketika ada seseorang yang mau masuk Islam, seseorang yang mau nikah, apapun yang berkaitan syahadat tidak bisa diwakilkan. Umpamanya ada seorang ingin masuk Islam sebagai mu'alaf. Dia tidak mampu bersyahadat dengan bahasa Arab yang baik. Dia kita tuntun dengan bersyahadat semampu kemampuan dia di dalam melantunkan. Jangan sampai nanti diwakilkan. Karena saya tidak bisa bahasa Arab, tolong syahadat saya diwakilkan, tidak bisa. Arabnya dilantunkan, setelah itu apa? Terjemah alih bahasanya juga dilantunkan. Sehingga syahadat itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ajaran yang kedua adalah tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ada qadha, ada orang bisa mengganti, tapi tidak bisa diwakilkan. Jadi ketika ada orang sakit, ada orang lemah fisik, sakit dalam kondisi apapun, sholat tetap wajib secara pribadi dilakukan semampu dia. Mampunya berdiri, dia boleh salat berdiri. Mampu duduk, dia boleh duduk. Dia tidak bisa, dia mampu untuk mengisyaratkan, maka salat bisa dilakukan dengan isyarah. Dan tidak boleh ditinggal. Ketika nanti seseorang tidak bisa salat, maka kewajiban yang lain adalah mensolati. Tuntas ajaran tentang salat. Yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan sebagaimana saat ini yang sedang kita lakukan. Memang di dalam ajaran agama Islam boleh seseorang tidak menjalankan puasa dengan alasan-alasan tertentu. Sebagai seorang wanita diantaranya ada ketika dia menstruasi, ketika dia nifas. Orang laki-laki ketika dia safar, bepergian sesuai dengan jarak tempuh yang diperbolehkan. Ada orang yang sakit, ada orang yang pikun atau orang yang lemah di dalam fisik karena usia. Ada diperbolehkan, tapi ada konsekuensi. Bagi seorang yang sedang menstruasi, tidak begitu saja dia tidak menjalankan puasa. Tapi dia berkewajiban untuk mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Bulan Syawal dia wajib, atau ketika di Syawal, sebelum dia puasa Syawal, alangkah lebih baik dia menjalankan qadha puasa Ramadan yang ditinggalkan. Niatnya tetap fardhon lillahi ta'ala. Begitu juga orang yang sedang sakit. Dia ketika mampu, maka dia wajib untuk mengqadha di lain hari.
Orang yang bepergian pun juga seperti itu. Rukhsah boleh dilakukan, tapi ketika puasa akan lebih baik bagi dirinya. Orang yang sudah pikun dan tidak ada kemungkinan untuk menjalankan qadha, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah atau memberi makan kepada orang yang dirasa tidak mampu di dalam lingkungannya sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah 3 syariat yang secara personal menjadi dasar yang harus dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin. Yakni yang pertama adalah syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah menjalankan puasa Ramadan sebagaimana yang saat ini sedang kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan puasa ini kita harus yakin bahwa rezeki kita akan ditambah oleh Allah, baik rezeki berupa harta, rezeki kesehatan, rezeki yang lain. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan juga termasuk syahrun turzaku fihil mu'minun. Jadi orang-orang mukmin di bulan Ramadan ini akan selalu ditambah oleh Allah rezekinya. Itu diantara petikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjelang bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, marilah kita selalu mengkaji tentang puasa Ramadan, tentang bulan Ramadan, tentang apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan. Tentu kita selalu berharap kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, tapi yakinlah kita punya batas waktu untuk menjalankan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, di Ramadan 1446 Hijrah ini, marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita landasi dengan ilmu agama, ilmu fikihnya, dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari apa yang telah kita jalankan di bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.